bagi masyarakat yang tercatat namanya sebagai sasaran vaksinasi, terus dia menolak untuk tidak diberikan vaksin, maka jelas di situ aturan mengatakan bahwa semua pengurusan administrasi, baik di tingkat desa, di kecamatan, di kepolisian, itu tidak bisa dilayani ketika dia tidak bisa menunjukkan kartu vaksinnya. Silakan Bapak bicara, saya kirimkan ke Kapolres, saya kirimkan ke Kapolda, Bupati sekarang juga. Bicara bagi Pak. Apa alasan sehingga Bapak tidak mau divaksin? Tidak ini Bapak. Rata-rata yang divaksin banyak orang meninggal. Ya, yang tidak vaksin tidak ada meninggal. Termasuk kami polisi Pak sudah divaksin semua tidak ada meninggal Pak. Kalau Bapak tidak bisa ikuti aturan Presiden Pak, silakan keluar dari Indonesia. Oke, ada satu pertanyaan, apakah masyarakat berhak menolak untuk divaksin? Oke, kita langsung ke hukumnya aja ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di pasal 5 ayat 3. Oke, kita langsung ke pasalnya aja ya. Kita baca sama-sama, kita pahami sama-sama. Di dalam pasal 5 ayat 3 ya disebutkan, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Oke, jadi pemahaman saya begini. Pemahaman kita mungkin bisa saja berbeda. Kalau berbeda pendapat itu adalah hal biasa ya. Jadi kalau pendapat saya berdasarkan pasal ini, masyarakat berhak ya untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan, apakah dia mau divaksin atau tidak. Itu menurut saya itu hak dia, kan begitu berdasarkan pasal ini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan peraturan presiden yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, di mana di dalam peraturan itu memuat sanksi terhadap orang yang tidak mau divaksin, kan begitu? Di mana sanksinya bisa bantuan sosialnya tidak dapat lagi, tidak diberikan lagi, atau pelayanan administrasi kemasyarakatannya tidak dilayani lagi. Nah, ini kan sangat bertentangan dengan undang-undang itu tadi. Nah, di dalam hukum kita ya ada azas hukum yang namanya lex superior derogat legi inferiori. Artinya hukum yang lebih kuat mengalahkan hukum yang lebih rendah. Artinya undang-undang mengalahkan peraturan presiden karena peraturan presiden itu lebih rendah dibanding undang-undang. Nah, jadi peraturan presiden itu bisa saja berpotensi untuk di judicial review, untuk diuji materi di Mahkamah Agung, untuk menguji apakah muatan sanksi yang ada di dalam peraturan itu bertentangan dengan undang-undang tentang kesehatan tersebut. Oke, secara pribadi sebetulnya saya mendukung pemerintah. Saya sendiri sudah divaksin dan tidak terjadi apa-apa terhadap saya. Kalau memang ada rumor di masyarakat terkait dengan vaksin, nah itu kalau meninggal, semua orang bisa meninggal, kan begitu kan? Tanpa divaksin pun semua meninggal. Jadi terkait petugas yang terkesan memaksa masyarakat untuk divaksin, jadi menurut saya ya harus humanis juga ya. Jadi nggak boleh kasar-kasar juga kepada masyarakat ya kan. Jadi kedaulatan yang paling tinggi di negara ini adalah kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Di sila kelima juga disebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, kita harus bijaksana dalam menyelenggarakan negara ini kan begitu kan. Kalau ada aparat yang menghimbau kepada masyarakat ya harus dengan bijaksana kan begitu kan, harus dengan kata-kata yang humanis dia. Begitu, menurut saya begitu. Thank you, mudah-mudahan bermanfaat ya.